Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku, terutama kelas 10 APH 1? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Ibu doakan dari rumah, semoga bisa memahami situasi saat ini dengan bijak, tetap belajar dari rumah. Untuk menunjang materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi publisitas pariwisata untuk pemenuhan pembelajaran kepariwisataan ya. Nah, yang pertama, mungkin anak-anak pernah mendengar tentang publisitas atau publikasi ya, kata-kata publikasi, publisitas, mungkin beberapa ada yang sudah pernah mendengar, atau juga mungkin beberapa ada yang sama sekali belum pernah mendengar. Nah, dari kata awal bahasa Inggris itu publish ya, atau diumumkan atau diinformasikan, diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi publikasi dan publisitas. Nah, apa itu publisitas ya? Publisitas itu adalah publikasi yang menggunakan media massa sebagai sarana penyebaran informasi kepada halayak umum ya. Jadi berarti publikasi itu lebih luas daripada publisitas. Sebaliknya, publisitas itu bagian dari aktivitas publikasi. Nah, sebelum kita masuk kepada publisitas pariwisata, kemudian apa itu tujuannya, kemudian apa itu pentingnya ya, ada baiknya kita mengulas mengenai pengertian secara umum terlebih dahulu tentang publisitas. Banyak pengertian mengenai publisitas oleh para ahli. Saya hanya akan mengambil satu saja sebagai contoh. Yang pertama adalah menurut Leslie ya, publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa membayar kepada media yang menyebarkan tersebut. Ya, jadi memang di sini ada kata-kata khusus, yaitu tanpa pembayaran ya. Jadi padahal kalau ke media, penyebaran informasi ke media kan biasanya harus membayar. Nah, ini nanti kita bahas ya. Sedangkan fungsi dan tujuan daripada publisitas sendiri ada kaitannya dengan bisnis ya. Ini pasti ada kaitannya dengan bisnis. Tujuan publisitas sendiri itu untuk merangsang permintaan dari suatu produk non personal ya, yang bukan milik pribadi, biasanya milik perusahaan, yang sifatnya komersial mengenai produk tersebut, produk atau jasa ya. Kalau kita di bidang pariwisata ini lebih banyak kepada jasa, di media elektronik dan media cetak. Nah, media elektronik itu bisa televisi, kemudian juga bisa radio ya, sekarang di internet juga bisa. Nah, sedangkan media cetak itu biasanya yang umum itu surat kabar dan majalah. Nah, ataupun hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Tidak mesti langsung tentang produk, tapi juga wawancara. Nah, cara ini sangat baik untuk memperkenalkan perusahaan atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena publisitas bisa mencapai atau meraih pembeli potensial yang biasanya tidak bisa dicapai melalui penjualan langsung atau personal selling, atau juga melalui iklan. Nah, dalam penyajian berita tersebut ya, perusahaan dan produknya bisa saja menjadi perhatian umum. Nah, itu. Jadi, kemudian sifat dari publisitas itu sendiri. Nah, publisitas itu memiliki beberapa sifat, antara lain
Yang pertama, tingkat kebenaran dan kepercayaan yang tinggi. Nah, jadi pemberitaan dari publisitas ini kan dianggap oleh masyarakat, oleh publik sebagai sesuatu yang benar dan yang bisa lebih dipercaya, tidak bersifat memihak. Nah, karena sudah berada di media massa, kan harus sifatnya netral. Nah, kemudian yang kedua, sifatnya penggambaran suatu produk. Ya. Nah, seperti advertensi atau iklan, publisitas ini juga memiliki kemampuan untuk dapat menggambarkan produk atau jasa perusahaan dalam bentuk cerita yang jelas. Ya. Yang ketiga, tidak disadari sebenarnya adanya maksud promosi yang sebenarnya. Pesan yang disampaikan kepada konsumen melalui publisitas itu adalah dalam bentuk berita dan bukannya pesan komunikasi untuk maksud penjualan. Nah, jadi ada yang terselubung begitu. Yang keempat, dramatisasi. Nah, publisitas ini juga bisa menggambarkan keadaan produk perusahaan dengan jelas. Misalnya dalam film, dalam slide. Dan ini bisa didramatisir dalam bentuk cerita yang sedemikian rupa hingga produk yang digambarkan itu terlihat jelas. Nah, yang kelima, off guard. Ya, off guard ini artinya publisitas adalah berita dalam surat kabar yang dibaca setiap orang, sehingga mau tidak mau berita mengenai apapun tentang perusahaan ini juga terbaca. Nah, dalam hal ini bahwa publisitas itu bisa sampai ke konsumen meskipun seolah-olah konsumen memiliki penjaga. Nah, jika dianggap publisitas lolos dari penjaganya itu. Ya, artinya publisitas itu secara kayak tidak disengaja tapi untuk dipubliskan atau diinformasikan oleh media malah disebarkan, dan hal ini menguntungkan kalau ini sifatnya promosi. Nah, seolah-olah ini udah dijaga rapi, tidak dikeluarkan tapi bisa disebarkan oleh media. Nah, dan hal ini bisa saja menguntungkan, bisa saja tidak menguntungkan kalau berita yang disampaikan tidak baik. Ya. Nah, kemudian keuntungan dan kekurangan dari publisitas. Ya. Apa saja keuntungan dan kekurangan daripada publisitas ini? Keuntungan yang pertama, kita bahas yang keuntungan dulu ya. Nah, keuntungan dari publisitas yang pertama, publisitas ini dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca atau mendengar iklan. Ya, nih kan kalau kita langsung iklan itu kan biasanya di skip, dilewatkan gitu. Tapi di publisitas ini seperti berita sebenarnya iklan gitu. Nah, kemudian yang kedua, publisitas sendiri memiliki kredibilitas yang tinggi di mata khalayak media. Kredibilitas itu kemampuan kebenaran ya. Khalayak lebih cenderung mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita. Anggapkan berita itu hal yang sungguhan, hal yang serius gitu kan, yang harus diperhatikan gitu. Nah, yang ketiga, info atau berita tersebut merupakan fakta dan bukan rekayasa gitu. Kalau iklan ini kan, kalau iklan cenderung ada yang dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar ataupun pada posisi lain yang mencolok di headline surat kabar di depan. Nah ya, nanti kita kasih contohnya. Nah, yang kelima, penulisan berita dilakukan oleh media, bukan oleh perusahaan. Nah, jadi terkesan ini netral gitu. Ya mungkin netral gitu. Kalau perusahaan kan mungkin
untuk kepentingan pribadi dilebih-lebihkan gitu, beritanya dibuat sedemikian rupa gitu ya. Yang kelima, lebih bisa dipercaya karena jika surat kabar atau majalah yang mempubliskan, menginformasikan sebuah cerita sebagai berita, nah pembaca akan menganggap cerita ini merupakan berita yang, dan berita memang biasanya dipercaya gitu daripada iklan tadi ya, saya sudah sebutkan tadi ya. Nah, info yang disajikan juga tidak berisi pesan-pesan yang menjual gitu. Kata-katanya tidak ada kalimat yang belilah produk ini, datanglah ke sini, tidak begitu ya. Nah, publisitas juga jauh lebih murah biayanya karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut biaya atau tidak membayar. Kalau iklan kan kita harus membayar, sekali tampil berapa, sekali slot berapa. Kok publisitas ini kan tidak. Ya, kita tidak membayar yang punya produk karena diinfokan murah. Nah, publisitas juga memungkinkan cerita lebih detail, lebih rinci tentang produk atau organisasi yang dipublikasikan. Nah, namun kekurangannya sebaliknya. Kekurangan dari publisitas ini, perusahaan tidak bisa mengontrol media. Ya, media mau nulis bagus atau jelek itu sudah tidak bisa kita kontrol. Nah, perusahaan juga tidak bisa mengontrol jenis informasi yang dibuat media, sehingga jika informasinya menjelek-jelekkan perusahaan, ya akan sangat merugikan. Sebaliknya juga kalau bagus ya merugikan. Nah, yang ketiga kekurangannya non-personal communication, atau artinya publisitas itu bersifat satu arah, di mana halayak hanya bisa membaca atau melihat berita tersebut tanpa adanya dialog interaksi langsung. Contoh publisitas ya. Contoh sederhana dari publisitas misalnya sebut saja produk otomotif Suzuki. Nah, ini kan pernah atau dulu sering membuat turnamen sepak bola antar negara ASEAN, AFF gitu ya. Kemudian turnamen itu diliput di berbagai media, minimal ya media yang ada di ASEAN kan, seperti TV dan surat kabar lokal masing-masing negara. Sehingga produk otomotif Suzuki ini secara tidak sadar terpromosikan oleh media-media yang meliput turnamen tersebut. Nah, Suzuki ini tidak membayar kepada media-media, dia hanya mensponsori turnamen. Ini kemudian masuk ke publikasi atau publisitas dalam pariwisata. Nah, publisitas dalam pariwisata ini memiliki pengertian yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan jasa-jasa dan produk yang dihasilkan industri pariwisata seluas mungkin dan memberikan kesan yang baik terhadap daya tarik sekuat mungkin, dengan harapan agar orang yang membaca akan datang berkunjung. Di samping untuk juga publisitas ini sarana untuk menyampaikan pesan yang menarik dengan secara jujur untuk menciptakan harapan-harapan yang tinggi. Nah, wisatawan yang mengunjungi suatu kawasan wisata tertentu akan mendapat kesan dan beberapa pengalaman yang kemudian diceritakan lagi kepada orang lain. Nah, karena cerita-cerita tersebut, maka sebagian orang juga akan mengunjungi kawasan wisata yang diceritakan itu. Dengan demikian terjadilah publikasi dari wisatawan pertama ke cabang kedua, cabang yang ketiga, dan seterusnya. Contohnya dulu pernah booming di televisi dan di media massa pemberitaan mengenai daya tarik wisata di Jogja ya. Jogja itu ada di Banyu Biru ya. Kemudian juga
Kalau di Selo itu ada Ganjik Hilltop itu ya. Nah, Ganjik Hilltop itu pernah diliput di media massa ya. Saya ambilkan contoh ini, ini waktu itu ada penyanyi ya, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tidak begitu kenal, tapi kalau di zaman saya cukup terkenal. Itu ada penyanyi namanya Atik CB ya, itu nyanyi rocker dulu ya. Nah itu dia habis manggung dari Solo terus jalan-jalan ke Ganjik Hilltop ya. Kemudian ini di beritanya ini naik ke sana di Fokus Jateng ya, ini di publikasinya di Fokus Jateng. Jadi di sini hanya menyampaikan perjalanannya Atik CB ini ke Ganjik. Kemudian dia berkomentar bahwa Ganjik cukup bagus. Kemudian bahkan pengen mengagendakan konser di situ gitu kan. Dia menceritakan juga betapa indahnya pemandangan, hawa yang sejuk dan sebagainya. Dan ini ditulis di di surat kabar ini, di Fokus Jateng ini. Kemudian setelah itu mampir ke pasar dan makan jadah serta minum kopi Selo, dan ini juga diceritakan beberapa gambar-gambar atau foto-foto menarik dari Ganjik. Di sini tidak ada tulisan mengenai ayo berwisata ke Ganjik, itu tidak ada. Dia hanya menceritakan perjalanan si artis Atik CB ini. Nah, mungkin orang membaca tidak tahu Ganjik itu apa, tapi ketika melihat Atik CB artis sampai ke sana, orang akan tertarik untuk membaca. Ya, dan Solo Post juga pernah memberitakan Ganjik juga di awal dulu. Kemudian juga majalah Tempo online juga pernah memberitakan bahwa ada negeri di atas awan selain Dieng yang cukup menarik juga. Dan ini membuat orang penasaran, kemudian pergi ke sana membuktikan, kemudian membuat foto-foto dan lanjutan selfie di sana, kemudian memancing orang untuk datang. Akhirnya juga ramai orang datang ke Ganjik, utamanya pada periode tahun 2018 dan 2019. Nah ini efek dari publisitas pariwisata. Nah mungkin itu dulu anak-anakku sekalian, hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Untuk materi pembelajaran kepariwisataan dengan submateri publisitas pariwisata saya cukupkan. Semoga materi ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu.